Silakan, Andi Jawa. Oke. Mungkin Ica dulu kali ya. Ya, Atau Ica kasih cewek dulu. Ladies first dulu dong. Halo. Suaranya Iyo. kurang jelas, Ica. Kurang jelas suaranya, kurang kencang. Mau nanya apa ini? Halo, Ica. Background. Ica, jelas ke suaranya? Ica, jelas suara nggak? Ica? Ica? Halo, Ica. Halo, Marisa. Tes. Halo, Marisa. Oh, ya, halo. Nah, lu pakai itu, mesti pakai headset supaya suaranya nggak putus-putus. Tadi dari laptop suaranya lebih jelek. Oh, ya udahlah. Ini lu belum siap ya? Udah siap belum? Udah. Nah, coba lu sharingin bagaimana latar belakang lu berdua sama Andi Santoso. Nggak usah Andi Santoso dah, latar belakangnya lu dulu dah. Lu latar belakang lu apa? Dan lu kan yang pertama kali join di bisnis ini. Bagaimana akhirnya lu bisa join? Gitu. Dan bagaimana pertama kali lu jalanin sebelum Andi Santoso bergabung. Sebelum Andi Santoso benar-benar support lu. Coba sharing, Cak. Aku awal join itu 2012 Desember. Waktu itu sebelumnya join sama... Suaranya putus-putus, Cak. Suaranya putus-putus, Cak. Tes. Suaranya putus-putus, Cak. Bentar. Mesti pakai headset, baru bagus. Tunggu ya. Bentar. Ya, pulsa dulu. Oke. Ica. Oke, udah. Nah, bagus nih. Pakai headset bagus. Oke, waktu itu teman dekatku namanya Roni Bastian yang sekarang jadi leaderku itu yang rekrut aku. Itu aku kenal dia itu waktu acara dog show. Jadi aku dulu tuh main anjing yang bagus, ya suka dibawa ke lomba. Terus dia handlernya, dia yang nuntun anjingku ke ring perlombaan. Nah, terus suatu saat dia telepon ngajakin aku untuk join di sini. Tapi dia itu nggak jelasin bisnis dan komisinya gimana, sistemnya gimana, tuh aku nggak dijelasin. Jadi aku tuh nggak tahu sama sekali, cuma intinya dia itu ajakin daripada waktunya banyak yang nganggur, jadi lebih baik coba jalanin bisnis ini. Tapi waktu itu kan aku nggak mau, karena aku nggak ngerti tentang asuransi, terus juga aku udah nggak ngerti, nggak suka lagi sama asuransi, karena tiap hari dulu tuh diteleponin sama orang bank, orang asuransi, nawarin gitu, tapi pasti nggak mau, pasti aku tolak. Terus berapa bulan kemudian, Roni telepon ngajakin lagi, mau nggak coba jalanin bisnis ini. Terus dia kasih tahu, aku ini kan 3 bersaudara. Yang pertama itu sudah kerja duluan, itu nerusin usaha papa saya. Terus yang kedua, ikut suaminya, punya perusahaan keluarga juga. Nah ini tinggal aku nih, yang terakhir yang ceritanya belum dimodalin sama sekali. Kan ceritanya belum lama lulus kuliah, terus kerjanya cuma masih serabutan gitulah di rumah. Nah, dulu aku punya cita-cita pengen bikin pet shop, karena kan aku kan pecinta anjing. Nah, terus satu saat nggak jadilah intinya itu buka pet shop. Nah, diajakin si Roni, dia bilang, kan kakak kokomu sudah kerja, cicimu juga sudah ikut suaminya, tinggal kamu mau gimana nih? Cobalah kamu kan masih punya banyak waktu. Di bisnis ini tuh kan tanpa modal, coba jalanin, kamu bikin bangga orang tuamu di sini, kamu bisa sukses di sini gitu. Ya udah, saya ikutin kata dia, ya udah, saya join. Awalnya tuh juga karena nggak enak, karena teman sendiri yang ngajakin, sudah kedua kalinya ngajak, ya udah nggak ada salahnya saya coba, toh kan juga nggak pakai modal. Ya udah, Desember join, Januari 2013 mulai jalan. Nah, terus itu kan saya nggak ngerti tentang apa-apa tuh, produknya seperti apa, pokoknya nggak ngerti apapun tentang Prudential. Akhirnya 3 leader saya itu, di atasnya Roni, 2 orang lagi itu datang ke Jogja untuk nemenin saya prospek. Jadi tugas saya itu
cuman bikin janji selama 3 hari sebanyak-banyaknya. Jadi mereka datang itu nggak boleh nganggur. Setelah prospek, ya prospek lagi, itu sehari mungkin bisa ketemu 4-5 orang. Nah, puji Tuhannya, setiap saya bikin janji, orang itu mau, kebanyakan mau. Terus akhirnya, dari 3 hari itu saya dapat closingan sekitar 65 jutaan API lah, lumayan buat agen baru. Gitu. Tapi saya juga nggak ngerti itu ngitung API gimana, terus komisinya dapat berapa juga nggak ngerti. Terus setelah mereka pulang, saya coba jalanin sendiri kan di situ. Karena setelah di rumah, setelah prospek, pulang ke rumah, saya sempat di-trainingin tuh tentang produknya. Terus saya coba jalanin sendiri, dalam bulan pertama itu saya dapat komisi 3,5 juta. Nah, waktu lihat di rekeningnya itu, kok ada uang 3,5 juta nih, dari mana ini? Apa benar dari Prudential gitu loh. Terus saya telepon Roni, Ron, ini beneran nih dapat 3,5 juta dari Prudential. Terus dia bilang, ya iyalah, masa bohongan, kalau nggak mau ya sini buat aku aja, dia bilang gitu. Ya udah, terus wah lumayan juga ya 3,5 juta, cuman dalam waktu singkat gitu, kerjanya juga nggak lama. Ya udah, akhirnya saya tetap coba jalanin itu, hampir setiap hari itu ketemu orang bisa 3-5 orang di Jogja. Ya puji Tuhannya dalam waktu 3-4 bulan itu achieve Elite Star Club waktu itu ke New York. Wow, luar biasa ya. Terus Luar ya biasa. puji Tuhan. Terus 3,5 bulan Elite Star Club New York ya. Ya. Terus Oke, lanjut. Terus waktu itu si Andi juga belum melirik bisnis ini. Cuman kadang-kadang dia masih suka nemenin saya untuk ketemu orang, masih mau nemenin. Terus ya dia kan ada jalanin bisnis, ada beberapa ya. Ya seberjalannya tahun itu ya puji Tuhan juga dia usahanya mulai menurun. Jadi mulai melirik bisnis yang lain, yaitu bisnis Prudential ini. Mulai tahun 2017 ya. 17 ya kalau nggak salah. 2017 itu mulai melirik. Dia mulai coba lebih sering jalan sama saya, prospek orang. Karena tahu juga, karena itu perjalanannya waktu itu ke Santorini sama Paris. Nah, dia tertarik tuh. Karena kan dia kan jarang banget keluar negeri, mungkin bahkan nggak pernah ya. Karena dulu males banget keluar negeri. Terus, dari situ setelah dapat Santorini Paris, dia di sana banyak belajar, ketemu agen-agen top kan di sana yang dapat reward jalan-jalan juga. Di sana dia mau belajar, mau banyak-banyak sama orang-orang. Jadinya dia punya mimpi. Nah, nanti dia bisa ceritain lah itu. Akhirnya 2018 dia join itu. Nah, menarik gitu. Ica, menarik ya. Di 2011 join ya, 2011 kan ya? Aku 2012 join 3,5 bulan langsung Star Club New York Elite dan akhirnya langsung ada cerita yang hilang nih dari 2012 langsung ke 2017. Nah, ya kan? Menarik nih, kenapa ada yang hilang nih dari 2012 sampai 2017? Coba apa yang terjadi? Apakah terjadi tsunami, gempa bumi atau gimana, Cak? Nah, itu perjalanan yang suram, itu nggak boleh ditiru. Makanya tadi aku skip. Gak apa-apa, kita saling berbagi. Nah, itu waktu itu, nah setelah achieve itu rasanya, karena saya itu agen luar kota ya, saya kan direkrut dari kantor di Jakarta. Jadi saya nggak pernah ikut training langsung, nggak pernah ketemu leader, telepon juga jarang. Jadi kalau ada kesulitan ya cuman by phone aja, itu pun juga jarang gitu loh. Nah, jadinya kayak saya nggak punya komunitas ya. Kalau sekarang di Jakarta kan enak. Jadi bisa ikut itu apa kalau M3, kalau di saya tuh EMS, terus training, terus sekarang kan Zoom juga sering. Jadi ada komunitasnya tuh enak gitu. Nah, sedangkan saya di Jogja tuh nggak ada siapa-siapa, nggak ada mentornya, kayak nggak ada leader, nggak punya tim. Jadi otomatis lama-lama saya hilang-hilangan. 2014 sampai 2016 tuh, selama 3 tahun itu, tapi tetap ada setiap kejadian itu pasti ada hikmahnya, tetap ada yang bisa disyukuri. Untungnya saya masih bisa mempertahankan UM saya. Waktu itu kan 2013 kan promosi UM, jadi selama 3 tahun itu saya masih bisa pertahanin UM saya, nggak sampai turun jadi agen. Hanya MOC ya, hanya maintenance of contract aja ya? Iya, betul. Dari 2013 sampai 2017 MOC aja gitu ya? 16 sampai 17 mulai jalan lagi, iya. Nah, kenapa tiba-tiba di 2017
mau mulai jalan lagi, Cak? Karena ya itu bisnisnya Andi itu mulai beberapa tuh pada turun. Terus kan dia dulu tidak melirik bisnis ini karena dia pikir mungkin komisinya kan kecil gitu loh. Soalnya dulu kan nasabah saya kan banyak main quantity ya, karena nggak tahu produknya kan yang penting closing, ada yang 500, 700, 1 juta. Udah gitu bikin manfaatnya juga gado-gado ya kan. Soalnya nggak ngerti sih. Terus ya setelah bisnisnya itu mulai turun, ya dia mulai melirik bisnis ini. Gitu. Oke. Sekarang saya beralih kepada Andi Jawa. Nah, ya kan? Di mana 2017 akhirnya mulai bergabung. Nah, coba Andi Jawa jelasin, ceritain dong latar belakangnya sebelum di sini main apa sampai akhirnya kenapa mau putusin dukung istri, support istri di bisnis ini. Mana si Jawa? Pak Jawa? Ya, gimana? Ya, silakan. Jadi gue gamparin lu ya, gue udah ngokel kagak dengerin lu. Dengar, Cong. Oke, lanjut Jawa. Pertama gini ya teman-teman, sebelum saya cerita lebih dalam, saya mau cerita background saya dulu. Saya dari keluarga yang kurang mampu teman-teman dulu. Ya, saya dilahirkan 2 bersaudara. Saya sekolah aja disekolahin oleh kakak sepupu saya. Beda dengan Ica ya teman-teman. Dia udah dilahirkan dari keluarga gajah lah teman-teman ya. Tulangnya udah gajah. Gajah bengkak Jawa. Ini bukan mau pamer ya teman-teman. Oke. Tadi Ica cerita singkat, dia join di 2012 ya teman-teman. Lah, saya itu punya usaha handphone dari 2004 teman-teman. Karena saya dari kecil itu pengen punya cita-cita kaya. Ya kan, nggak mau hidup susah. Karena saya udah merasakan hidup susah, teman-teman. Ya, punya mainan aja nggak punya. TV aja kelas berapa baru punya TV loh, teman-teman. Kalau nonton TV itu di rumah temen, gitu loh. Itu yang saya alami ya. Akhirnya saya bercita-cita punya jadi mau kaya. Dan saya bilang, saya dengan Ica, married dengan Ica, saya bilang, kamu mau married sama saya, harus ikut saya. Susah nggak apa ya, susah senang ya kamu harus ikut saya, jangan mengandalkan orang tua, saya bilang gitu. Oke. Akhirnya saya buka usaha 2004, itu saya pertama kali buka di Solo. Saya tiap hari naik sepeda motor 60 kilo teman-teman. Dari Jogja Solo itu 60 kilo. Pagi berangkat, malam pulang. Itu saya jalanin setahun teman-teman. Ya, akhirnya saya berpikir saya mau buka di Jogja aja karena market Jogja lebih bagus. Akhirnya saya buka di Jogja, di Jogja ya, 2005. 2009 itu omset toko handphone saya sudah mulai turun teman-teman. Iya kan? Saya udah mulai berpikir cari bisnis yang lain. Jadi tadi di 2010 saya buka usaha properti. Dulu saya bangun, saya renov, saya jual. Nah, akhirnya itu di 2015 sudah mulai turun juga. Akhirnya saya buka usaha private cinema sama tempat makan. Saya juga pernah belajar serabut kelapa. Saya juga pernah belajar mencari-nyari bisnis untuk ban bekas. Saya juga pernah ke Cina mau jadi importer sama juaran Videotron sama running text. Itu saya udah sampai ke Cina teman-teman, tapi akhirnya nggak jadi. Oke, singkat cerita ya itu teman-teman di 2013 12 Ica join, dia dapat elite. Nah, sebenarnya saya nggak melirik teman-teman di bisnis ini. Tapi kenapa saya suruh Ica selalu jalanin? Karena Ica pernah dibilang sama papahnya, gitu loh. Kamu mau di sini tuh mau berapa tahun? Paling setahun, digituin. Tapi jujur saya padahal nggak ngelirik bisnis ini, tapi digituin nggak enak banget kan teman-teman. Ya kan? Sama orang tua sendiri lagi, bener kan? Saya bilang sama Ica, Cak, kamu apapun yang terjadi harus stay di sini. Saya cuma bilang itu di 2012. Akhirnya ya saya selalu ingetin dia setelah dapat elite itu kamu harus MOC loh, jangan sampai turun, harus MOC. Cuman MOC aja pikirannya, ya kan? Akhirnya 2017 kan saya udah mulai turun, semua bisnisnya mulai turun.
properti udah nggak bangun, saya cuma beli tanah jual, beli tanah jual, beli tanah jual gitu doang. Akhirnya 2017 dia ngomong, saya kan nggak pernah keluar negeri, kalau dia kan jalan-jalan sama orang tuanya, dibayarin, enak kan gitu loh. Kalau saya nggak pernah mau ikut gitu loh teman-teman, karena saya buka toko teman-teman. Saya nggak bisa ninggal toko saya. Saya dari pagi sampai malam harus di toko. Harus di toko. Kalau nggak, saya rasanya khawatir. Karena saya tagihannya gede, perputarannya itu sebulan 7M teman-teman. Itu 1 bulan 7M. Jadi saya harus makan itu 7M. Itu cuma Samsung teman-teman. Belum Nokia, belum yang handphone Cina, belum BlackBerry, belum Apple, belum macam-macam yang lain-lainnya teman. Masih ada merek-merek yang lain. Iya kan? Saya nggak pernah bisa. Wong saya dapat jalan-jalan dari handphone aja nggak berangkat kok. Karena saya jual, karena nggak ada waktu gitu loh. Makanya 2017 dia ngomong saya udah stres banget itu. Stres banget udah kepala itu mau pecah gitu loh. Akhirnya dia ngomong, mau nggak jalan-jalan? Dia bilang, kemana? Bilang gitu, Santorini sama Paris. Wah, pengen banget nih Santorini ya kan. Terus dia bilang, kamu harus prospek 1M. Saya langsung mikir cuma gini, 1M. Sambil pegangan kepala. Dulu dia 388 aja 40 case. Tahu nggak, sehari bisa ketemu 5 orang teman-teman dulu. Untuk dapat 388. Ya kan? Itu 5 orang nggak tentu closing loh teman-teman. Ya nggak, kita jalanin 4 bulan. Kalau sehari 5 orang, berarti sudah berapa orang tuh? Kalau nggak 600 orang loh. Saya bayangin 1M. Gila, 1M. Mau berapa orang yang saya temuin gitu loh. Tapi saya cuma bertekad itu 2017. Oke? 2017 puji Tuhan achieve teman-teman. Achieve 1M lebih dikit, kita berangkat ke Santorini. Ya, saya di bandara aja udah kaget. Ini kok yang banyak, yang berangkat kok banyak banget gitu loh. Tapi nggak ada yang kenal gitu kan. Gila ini bisnis bagus. Dalam hati saya nggak ngomong sama Ica, gengsi kan. Karena kan saya nggak aja ngomong, nggak ngelirik di sini, nggak ada duitnya. Saya selalu bilang gitu, nggak ada duitnya sama sekali. Saya bilang gitu sama dia. Karena apa? Omset closing 700, sebenarnya kan mikirnya nggak banyak. Duitnya berapa sih dapatnya? Ya kan? Padahal itu Chief 1M loh. Saya belum melirik loh teman-teman. Nah, saya berangkat itu sudah ngelihat, gila banyak banget nih. Oke. Sampai Santorini saya ketemu teman-teman. Namanya Hendrik Sujana. Saya tuh kenal dia bahwa dia itu pendiam. Saya tanya dia itu cuma 2 case 1,9 teman-teman. Itu waktu di Paris saya tanya orang lain. Cik, itu dia kenapa sih Cik? Kok maju ke sono? Kan acara WordNet itu di Paris waktu itu. Kan PC dipanggil kan. Itu PC tahu nggak? Itu cuma dari seluruh ini yang berangkat cuma 20 orang. Yang dipanggil ke depan. Saya senggol Ica. Cak, tahun depan gua mau nih. Saya ngomong gitu kan. Itu kan berangkatnya 2018 ya teman-teman. Itu saya belum ujian. Tapi sudah mau jadi agent. Ya udahlah. Saya berpikirnya, saya jalanin aja lah pengganti uang makan. Saya dulu berpikirnya seperti itu teman-teman. Oke, akhirnya saya di sono nggak bisa tidur, 3 hari 4 malam saya nggak bisa tidur. Saya cuma kepikiran apa? 1,92 case. Itu yang jadi pikiran saya. Tiap hari saya mikir, saya mau prospek. Kalau saya bisa jualan seperti itu, 10 case saja apinya berapa? Ya kan? 10 case saya hitung 8M loh. Kalau dengan 2 case 1,9 bagi 2 case 900-an berarti. Ya kan? Saya bilang, 8M, komisinya segini. Saya pikir gitu loh, dalam hati sendiri. Saya bilang sama Cak, pulang mau AJI. Saya bilang gitu kan. Ya kan, pulang mau AJI. Pulang, akhirnya saya pulang ke Jakarta AJI, teman-teman. AJI, tapi sebelum AJI, sudah pulang itu sebelum AJI, saya ikut trainingnya Bu Janet, teman-teman. Ya, di situ saya sudah mau stop, berhenti, teman-teman. Nggak mau jalanin. Karena saya diperlakukan nggak enak, teman-teman. Saya ikut trainingnya dia, bayar 2 juta. Hari pertama saya sudah di-kick, teman-teman, dari grup. Dan tidak ada omongan. Gengsi saya kena kan, saya punya usaha. Ngapain? Saya bayar loh ini. Ya kan? Di-kick dari grup. Oke, tapi ya puji Tuhan ya, teman-teman. Makanya kalau kita jalanin bareng itu, ada yang satu yang ngasih masukan yang bagus lah. Ica, coba lu ngomong minta maaf karena permasalahannya tahu nggak teman-teman, saya nggak punya kode agent. Waktu ikut training Bu Janet itu saya nggak punya kode agent teman-teman. Jadi saya dikit. Nah akhirnya saya ngomong
saya minta teman grup suruh add lagi. Saya jelasin di grup, Bu, maaf, saya memang belum ada kode agent. Saya baru ujian tanggal segini, saya sudah mau jadi agent gitu loh. Akhirnya besok pagi saya lihat, saya udah hilang lagi teman-teman dari grup. Ya kan? Nggak ada omongan. Saya ngomong sama Ica, ngapain aku jalanin bisnis ini? Nggak ada gunanya saya diperlakukan kayak gini kok. Katanya bisnis ini bagus, katanya bisnis ini saling membantu, gitu-gitulah. Jadi manusia lebih baik. Mana? Dia aja yang top aja memperlakukan saya kayak gini gitu loh. Saya beneran marah loh. Tapi ya puji Tuhan, kembali ke leader teman-teman. Leader saya, Roni sama Koaseng, Lim Bilisan tuh kasih masukan yang bagus. Akhirnya setelah saya ujian, saya lulus teman-teman. Ya kan? Lulus tidak seindah apa yang sebelum saya jadi agent teman-teman. Dulu saya prospek dengan tenangnya closing, walaupun kecil-kecil, ya kan. Dari April sampai Mei, saya prospek tiap hari tidak ada yang closing teman-teman. Closing satu case saja cuman kecil, itu komisinya 1 bulan, itu 1,9. Saya terima, gila ini 1,9 juta. Aku bilang gitu, buat beli bensin aja nggak cukup. Benar nggak? Itu 2 hal di situ saya merasa, ngapain jalan ini? Kembali lagi ke leader teman-teman. Leader kasih masukan, nggak apa-apa, gini-gini. Ya dia kasihin positif lah buat saya. Oke, akhirnya udahlah saya nothing tulus waktu itu. Saya coba jalani lagi. Saya prospek teman-teman. Prospek ke nasabah handphone saya. Saya datang ke sana dulu. Wah saya tuh bebal. Suruh pakai coret-coret nggak pernah teman-teman. Nggak pernah mau. Leader saya mungkin ya nggak tahu ya. Udah mikirnya ya. Sebenarnya melihat mungkin ada potensi, tapi ngeyelnya minta ampun. Tapi ya dia biarin, kasih masukan terus dia positif terus ke saya. Akhirnya saya prospek itu, saya tawarin UP 1M dong loh teman-teman. Cuman dari cara saya ngomong, nggak pakai oret-oretan, pakai ngomong doang. Ya, itu saya proteksi jualan ke cucu teman-teman. Tahu nggak teman-teman di situ? Saat kita nggak menyerah teman-teman, saat kita tetap jalani bisnis ini dengan hati, saya closing teman-teman di situ. Closing UP itu sekitar 20M. Ya, itu komisi saya di bulan Mei akhir teman-teman. Karena bayar tahunnya itu hampir 400 juta saya terima teman-teman. Dan akhirnya puji Tuhan dari suami istri karena nasabah handphone saya itu dia ambil UP 60M lebih teman-teman. Nah dari situ saya mulai gila ini bisnis. Komisi saya segini. Saya berpikir percepatan income-nya luar biasa. Saya mau menghasilkan income segitu di handphone harus butuh waktu 13 tahun, teman-teman. 13 sampai 14 tahun. Saya harus menjalaninya seperti itu. Oke. Akhirnya 2018 saya jualan tanpa coret-coret, teman-teman. Saya cuman jualan pakai ngomong. Selalu pakai ngomong. Tapi setelah saya ketemu banyak teman-teman di sini, ada Erison, ada Acong, ada Jessica. Saya lihat teman-teman, kan saya dulu belum dikenalin, yang kenal Ica dulu ya teman-teman. Saya sama sekali nggak pernah mau kumpul, nggak pernah mau denger gitu loh. Saya merasa bisa. Saya bisa merasa, oh saya dengan omongan bisa kok gitu loh. Ngapain harus pakai coret-coret? Tapi saya diajak kumpul mau, saya lihat, gila ya, pada pakai coret-coret ya, pakai kertas ya, pakai konsep ya, pakai yang benar ya. Oke. 2019 awal buat saya bingung mau jualan apa. Beneran bingung teman-teman. Mau jualan apa lagi nih ya? Saya juga punya rasa kebingungan loh teman-teman. Nggak cuma teman-teman aja yang ngerasa bingungan. Saya juga merasa kebingungan. Mau jual apa gitu loh. 2019 akhirnya keluarlah produk namanya PCB. Saya 1 minggu nggak tidur teman-teman. Tidur ya paling berapa jam? Sampai jam 2, jam 3, jam 2, jam 3. Saya liatin produk ini bagusnya di mana. Saya baca persatu, saya buat ilustrasi, saya buat tabel. Akhirnya saya setelah 1 minggu saya bilang sama Cak, aku nemuin produk yang sangat bagus dan itu mau saya jual di tahun 2019. Itu ya teman-teman. Ya akhirnya saya jual di bulan Februari saya start teman-teman. Saya mulai start ke teman-teman, ke nasabah saya yang pernah nolak saya CCB. Saya datangin lagi, puji Tuhan, di Februari saya dapat API kurang lebih 1,5 M. Itu 4 case atau 3 case, saya lupa ya teman-teman.
Akhirnya di 2019 saya tutup. Yang tadi kita Acong cerita ya, sebenarnya produksi pribadi saya tuh 5,8 teman-teman. Ya, saya bagi-bagi, jadi di pribadi saya cuma 4,4. Yang lainnya saya bagi 2 nama lagi untuk dapat Star Club, bukan BCC. Jadi saya dapat BCC Agent, BCC Leader, sama Star Club teman-teman. Bukan BCC 3 paket, bukan. Tapi Star Club. Ya. Itu saya taruh di namanya cicitnya Ica sama iparnya. Puji Tuhan teman-teman, dia sudah menjalani bisnis ini benar-benar. Yang iparnya yang sudah AAD per hari ini dia sudah submit dan itu pasti isut teman-teman menurut saya ya. Itu kurang lebih 700 sampai 800 juta. Kalau yang cicitnya baru 130 ya teman-teman, gitu. Ngeri. Jadi Luar biasa nih Andi Jawa. jadi nanti Kalau dengar sharingnya begini, bikin kepala kita puyeng nggak teman-teman ya? 400 juta, 500 juta, 1,5 M. Lanjut Jawa, bikin kita tambah puyeng lagi Jawa. Oke, ini aja teman-teman, kita lebih ke nanti mungkin kita lebih ke tanya jawab aja ya. Jadi pesan saya, kalian jalanilah bisnis ini. Nggak ada ruginya. Menurut saya bisnis ini bisnis yang sangat besar. Karena saya sudah melihat sendiri ya teman-teman, apa yang saya dapat di sini selama 2 tahun ya teman-teman. Saya total EPE pribadi itu 9M teman-teman. 9M. Sorry. Oke, no problem. Sorry, Sofian. Itu tolong dong. Oke, Halo. 9M. Share screen-nya dimatiin. Kalian tahu ya, 9M komisinya kalian bisa hitung semualah teman-teman sama OR. Ya puji Tuhan, saya hampir dapat kurang lebih ya 10M lah teman-teman di bisnis ini di 2 tahun. Bayangin kalau saya dulu nerusin di handphone. 10 M rupiah ya Jawa ya? Ya, 10 M rupiah dalam 2 tahun. 2 tahun. Jadi teman-teman. penghasilan mereka 10 M rupiah dalam 2 tahun terakhir. Luar biasa. Gitu. Ya. Luar biasa. Lanjut Jawa. Saya melihat bisnis ini yaitu tergantung kita. Bukan tergantung orang lain, bukan tergantung perusahaan, bukan tergantung leader. Dirimu mau seperti apa? Mau jalanin benar-benar, pakai hati, atau setengah-setengah. Itu pilihan ya di kalian masing-masing. Tapi jujur kata, di sini bisnis ini yang sukses banyak teman-teman. Kalau yang sukses 1-2, kalian berhak nggak jalanin bisnis ini. Tapi yang sukses di sini sangat banyak. Dan saya udah lihat semuanya teman-teman siapa yang sukses, karena saya tanya. Selalu tanya. Tuh, Acong tuh, saya tanyain, Cong, income berapa, Cong? Edison aja saya tanyain, bonusnya gimana, bonus generasi. Karena saya pengen tahu, teman-teman. Jangan ngomongin Edison di sini. Fokus di Jawa. Nah, terserah lah, Son. Gua berhak nih. Lo nggak usah. Oke. Jawa. Menarik. Cong, Menarik ya. gue nanya dulu, Cong. Gue nanya. Ya. Sebelum dia tanya jawab. Jawa. Kan waktu saat lu datang kan gara-gara jalan-jalan di 2017 mau ke Santorini. Itu 1M-nya itu dulu yang prospek Ica atau lu? Berdua, teman-teman. Kita prospek sebenarnya dari elit itu 2013 kan dia dapat elit. Itu berdua, teman-teman. Saya kasih referensi, saya prospek, dia juga prospek. Sama. Tapi tahu nggak, saya nggak ngelirik closing-nya 350.000, 400.000. Dengan jual handphone saya udah, 2 handphone udah. Itu untungnya. Ini masih premi, teman-teman. Ngapain saya jalanin, bener nggak? 2017 sama. Kayak gitu, prospeknya kayak gitu, teman-teman. Tapi tahu nggak, 2017 saya punya case yang menurut saya istimewa. Karena apa? Itu apinya kurang untuk Santorini. Masa cuma mau berangkat sendiri? Ya kan? Saya prospek orang nggak dikenal loh teman-teman di tempat makan. Setelah 3 hari berturut-turut ketemu, itu saya prospekin. Puji Tuhan, closing kurang lebih hampir 10 juta premi. Padahal saya, ya, jadi nanti saya sharing sedikit, ya kalian harus bangun hubungan. Sama nasabah itu harus bangun hubungan, teman-teman. Kalau enggak, kalian nggak akan bisa ngelosingin mereka. Gitu loh. Ya, karena Jawa, itu. nanya lagi. Oke. Waktu lu datang ke mau seriusin pulang dari Santorini, emang usaha lu udah kolaps. Income masih berapa waktu zaman 2017, waktu pertama kali waktu lu mau pulang dari Santorini, lu bilang lu mau AJ, emang income waktu saat itu masih berapa?
Income saya nggak tahu ya teman-teman, tapi dari handphone sudah turun drastis. Dari private cinema sama tempat makan tidak menghasilkan, tapi dari properti menghasilkan. Saya mau ngomong join belum AAJI, itu saya gara-gara cuman berpikir gini loh, saya pengganti uang makan saya. Karena kan oke, tabungan saya dari properti adalah, ya kan, dari properti masih bisa masuk gitu loh, ya kan. Saya berpikir cuman buat harian. Karena kan saya nggak tahu jualannya apa. Beneran loh. Saya berpikir lah paling komisi berapa lah, 3 juta, sebulan 5 juta, 6 juta. Saya berpikir cuma segitu doang. Nggak berpikir yang income 100 juta. Saya nggak percaya teman-teman. Pada ngomong 100 juta gitu leadernya. Ica ngomong saya nggak percaya. Mau saya datang IMS, mana pernah? Nggak pernah. Kalau di tempat saya IMS ya teman training, nggak pernah. Tanya tuh Ica. Saya baru mulai datang itu 2018 teman-teman. Beneran. Setelah saya closing besar, situ saya datang. Karena apa? Saya merasa, wah, saya bisa. Saya tahu bisnis ini besar gitu loh. Berarti saya layak untuk belajar. Saya layak untuk datang acara-acara seperti itu. Karena itu sistem yang bagus teman-teman gitu loh. Akhirnya saya datang rutin. Rutin, datang ya. Puji Tuhan hasilnya yang saya terima seperti ini. Gitu. Mau tanya apa lagi, Son? Oke, menarik ya. Sebelum kita lanjut mengenai cara jualan si Jawa, mungkin teman-teman ada mau tanya nggak soal cara kerjanya atau gimana? Nanti kita masuk ke cara jualan si Jawa ini. Ada mau tanya? Oke, ada pertanyaan ya. Mungkin yang PCB nanti dulu ya. Mungkin ada pertanyaan bagaimana cara pendekatan ke nasabah. Oke, jadi teman-teman, sebenarnya saya itu belajar dari kemarin dengerin James Gui sama Benjamin Loh. Sama saya belajar dari Eric Feng. Dia ngomong seperti ini. Kamu harus melakukan pendekatan ke nasabah. Kamu tidak bisa, orang lain mau beli produk apa aja itu tidak bisa. Tidak bisa kamu kontrol. Tapi yang bisa kamu kontrol, dia beli sama siapa. Itu bagus banget saya bilang. Bener. Saya dengerin itu, saya ngomong bener. Berarti saya harus melakukan apa? Ya, saya melakukan pendekatan. Pendekatannya seperti apa? Ya, saya sering komunikasi, sering kasih oleh-oleh, kasih apa ya? Ya, bukan sekedar oleh-oleh yang bukan yang harus mahal loh, teman-teman. Misalkan yang saya lakukan hari-hari ini, teman-teman, saya bagi sabun. Ke semua nasabah saya kirimin sabun cuci yang antibakteri. Saya kirimin semua. Beneran, saya kirimin. Ya, ini ada 25 nasabah yang saya kirimin, teman-teman. Saya kasih makanan, misalkan arem-arem. Itu saya lakukan, teman-teman. Say hello, nanyain kabar. Jangan pernah kalian tuh jual putus. Ya, jangan pernah. Karena dari orang yang biasa, kalian bisa dikenalin orang yang luar biasa nantinya. Itu satu. Ya, itu yang saya lakukan pendekatan. Ya, seperti itu. Simpel-simpel aja lah. Kasih perhatian. Kalau kamu care ke nasabahmu, mereka seneng kok. Orang berduit bukan melihat duitnya yang kamu care, tapi kamu kasih perhatian. Ya itu seneng banget loh teman-teman. Kayak misalkan tante sehat terus ya tante, jangan sampai sakit ya tante, jaga kondisi. Gitu udah. Tante kok masih kelihatan muda ya tante, minum apa? Ya kita tanyain dia, kita kasih perhatian. Dia ada yang cerita nih, saya udah minum lama nih SOP. Itu bagus ya tante. Jadi kita belajar pendekatan, mendengarkan, memberikan perhatian, itu penting teman-teman. Itu saya lakukan ke semua nasabah teman-teman. Nggak tanpa terkecuali ya teman-teman. Ya, jadi dulu saya berjuang tuh habis-habisan teman-teman. Kalau kalian belum habis-habisan, namanya kalian belum menjalani bisnis ini benar-benar. Saya habis-habisan teman-teman, bisnis ini jalaninya. Saya prospek, pernah ditolak nasabah, ciciknya, iparnya dia yang sekarang AED saya. Ya, Ica aja kalau seluruh prospek aja sudah bilang ini, ngapain? Nggak mau aku prospek sama dia. Saya sudah ditolak, setiap prospek ditolak, udah berapa kali, 10 kali lebih. Saya coba teman-teman, saya ditolak berapa? 10 kali lebih. Sama saudara sendiri loh. Padahal tahu nggak polisnya dia? Di perusahaan asuransi lain 30 polis. Bayangin, suruh beli aja susah banget. Beneran itu yang dulu saya berjuang habis-habisan. Itu ke saudara sendiri loh. Sakit hatinya minta kayak apa? Gila. Padahal cuma premi 1.500.000, beli PPh aja susahnya minta ampun. Beli UP premi 3 juta aja minta ampun. Beli di tempat lain premi berapa?
setahun 100 juta, setahun 50 juta. Itu banyak teman-teman 30 polis. Ya kan? Itu yang saya lakukan. Tapi puji Tuhan ya teman-teman, saya akhirnya bisa closingin dia. Waktu dia belum jadi agent. Saya benerin closingin dia sampai dia ngomong sama kakeknya dia sendiri, mamanya dia sendiri. Ketemu Andi selalu buka polis. Ketemu Andi selalu buka polis. Tapi tahu nggak mamanya ngomong apa? Itu Andi bagus. Berarti kamu direview. Agent yang bagus. Bukan agent sekedar beli ngilang. Kamu benar-benar direview, ditunjukin apa yang kamu harus direncanakan, apa yang harus kamu beli. Gitu loh. Sampai anaknya sih, iya, bener ya. Gitu loh. Saya jualan ke dia itu, tahu nggak teman-teman? Kesehatan saya jual dia. Karena kan keluarga ya, PPH saya jual karena keluarga dekat baru. PPH saya nggak banyak jual karena baru keluarga aja. Kritis. Itu kritis dia sampai akhirnya dari Prudensial sendiri punya total 19 polis, teman-teman. Ya. Makanya dia ketemu saya sebulan sekali atau 2 bulan sekali, selalu saya prospek. Udah. Jadi kalian nggak usah takut, teman-teman, di bisnis ini. Pendekatan kalau kalian bagus, selesai. Pasti orang percaya sama kalian. Gitu, Son. Berapa lama lu Oke. deketin? Sorry, Cong, lanjut, Cong. Berapa lama dari misalnya lu contohnya nih ketika pendekatan langsung masuk untuk jualan asuransi? Macam-macam, Son. Ada yang 3 hari, ada yang seminggu, ada yang 6 bulan, ada yang 3 bulan. Tergantung apanya? Tergantung saya tergantung gini, teman-teman. Mungkin saya biasa dagang ya. Saya jadi tahu, saya ngomong saat ini pakai feeling, pakai perasaan saya. Karena kalau dia sudah nyaman ngomong sama saya, nggak ada salahnya, teman-teman, kalian ngomong. Emang awal-awal takut, tapi kalau kalian lalui, udah sekali kalian berani ngomong, seterusnya ngomong, teman-teman. Itu yang saya praktekkan, karena buatlah mereka nyaman. Kalau dia udah nyaman sama kalian, ngomong apa adanya, ngomong kalian bisa ceplas-ceplos, kalian bisa ngomong bercandain, ketawa, dan dia ada tim respon ke kalian. Responnya baik loh, misalnya, Tante, kok kelihatan muda sih? Kamu bisa aja gitu loh. Ya, kalian bisa melihat sendiri saatnya kalian mau seperti apa. Itu yang saya lakukan gitu loh. Jadi saya kasih perhatian, kalau responnya bagus, sharing, teman-teman. Gitu loh. Ya. Thank you, Jawa. Silakan, Cong. Di bisnis ini kalian pakai hati, kalian tulus, kalian nggak usah takut, teman-teman. Niat kalian baik kok, niat kalian tulus kok, bukan mau merampok duit mereka kok. Kalau kecuali kalian jualannya salah, mau merampok, itu nggak enak hati, bener. Tapi kalau kalian jualannya bener, ngapain nggak enak hati? Gitu loh. Oke, Jawa. Tanpa perlu panjang lebar lagi, teman-teman ya. Kita sekarang mau belajar langsung teknik jualan PCB 88 oleh masternya nih, bisa dibilang masternya PCB 88 untuk Indonesia Raya, teman-teman. Dan sebelum kita, seperti saya bilang tadi, sebelum dia sharing sekarang ini, dia baru aja closing 6 case, teman-teman. 5 Nah, case. berapa 5 case, berapa preminya, Jawa? Berapa preminya? Apinya 368 juta. 5 case. Beri, bro. 368 juta, barusan aja closing 5 case. Ayo, Jawa, langsung aja dah. Ajarin kita cara jualan PCB 88. Ini teman-teman, sebenarnya saya di grup ini kan selalu sharing PCB ya teman-teman ke kalian. Ya, saya dasari dulu bahwa kalian kalau jual harus menguasai produknya. Kalian baca benar-benar dulu produknya seperti apa. Kalau kalian sudah tahu, kalian mau di HO seperti apa, kalian bisa tahu, teman-teman. Bisa kasih solusi. Contoh ya, teman-teman. Yang saya closingin ini, saya benar-benar sama nasabahnya itu kasihan, teman-teman. Ya, ini nasabah agent saya. Saya bantuin dia baru join, ujian aja baru besok tanggal 24. Tapi dia hari ini sudah closing, teman-teman. Ya, jadi ceritanya gini, tante ini beli produk di AIA, preminya 500 juta, UP-nya 5M, bayarnya 10 tahun. Di covernya cuma 10 tahun, teman-teman. Iya nggak?
Saya lihat tantenya, tante beli ini tahu nggak di cover cuma 10 tahun. Masa? Agentnya ngomong ke saya bukan ke cuma 10 tahun, tapi sampai usia 99. Gitu loh. Tante telepon aja agentnya, nanya. Saya kasih tahu, pokoknya nanya aja seperti apa, saya kasih tahu singkat cerita. Bener, besoknya dia telepon ke saya. Bener, di covernya cuma 10 tahun, dia nggak ngomong. Saya tahu kalau cuma di cover 10 tahun, ngapain saya beli? Karena yang saya bayar juga 5M, ya kan? Ya, terus saya bilang sama tantenya, Tante, sebenarnya Andi juga ada produk. Tante Andi mau sharing ya, Tante. Saya sharingin. Pakai Lintem, usia nasabah 70, bayarnya 350 juta setahun. Ya kan? Saya taruh cash fund di usia 20, uang nilai tunainya hampir 5M. UP-nya juga 5M. Tante bagus mana sama ini? Gitu loh. Saya ngomong seperti itu sama tantenya. Ya bagus inilah sampai 85 dan uangnya nggak hilang kalau si yang sono hangus. Gitu loh. Tante kalau boleh tahu apa sih tujuannya beli polis ini? Ya, jadi ingat ya teman-teman, kalau saya jual atau rekrut itu sekarang ini, kalian tuh harus menunjukkan apa sih? Keuntungan buat mereka itu apa? Bukan untungan dalam arti rupiah. Maksudnya dalam arti bagusnya produk ini apa? Gitu loh ya teman-teman. Itu satu poin. Jadi kalau mau prospek atau rekrut, saya sekarang selalu memberikan apa yang dia dapat yang bagus buat dia. Setelah itu, kedua, harus bisa dibayangkan. Tante itu, kan saya tanya, tujuannya apa Tante? Saya kan mau kasih warisan untuk anak gini. Tapi kalau kayak gini kan nggak sesuai gitu loh teman-teman. Ya, akhirnya saya bilang, Tante, Andi ada produk nih, bagus banget sebenarnya Tante. Itu sesuai dengan tujuan Tante, saya bilang gitu. Ya, saya sharingin PCB. Ya saya ngomong sama Tante di sini cukup bayar produknya tradisional. Tante bayar 5 tahun. Ya, bayarnya 5 tahun aja, Tante. Mungkin pakai coretan ya, teman-teman saya ya, teman-teman. Biar coretan Jawa. Oke. Mana, Cak? Mau pakai coretan, kaptek nih. Share apa? Oh iya, lupa. Maklum, nggak pernah pakai coretan. Jadi saya gini, Tante, saya ada produk bagus banget, Tante. Bayarnya cuma 5 tahun, Tante. Ya, misalkan tujuannya Tante kan untuk anak terlindung, warisan untuk anak, saya bilang. Sebenarnya kalau warisan untuk anak, Tante lebih baik ada produk yang bagus menurut saya. Produknya selain untuk warisan untuk anak, nilai tunainya, anak terlindungi penyakit kritis. Ya kan, PCB kan penyakit kritis ya teman-teman. Oke. Saya sharing ke dia ngomong akhirnya, yaudah kayak apa? Kan pokoknya saya buat penasaran. Satu, pokoknya memberi keuntungan. Kedua, mereka bisa membayangkan. Ketiga, komunikasi harus 2 arah. Jangan pernah 1 arah. Jadi kalau 2 arah, berarti dia ada terasa tertarik. Kalau sudah tertarik, kalian harus sharing. Itu yang harus kalian lakukan. Ya, saya bilang, Tante, misalkan anaknya si A. Ya. Si A, kan preminya misalkan 80 juta nih, Tante. Ya kan? Anak dapat manfaat 1M, Tante. Ya kan? Misalkan usia anaknya 49 lah. Ya. Tante cukup bayar cuma 5 tahun, berarti sampai usia 54. Cukup bayar sampai usia 54. Ya kan? Tapi Tante dapat manfaat 1M. Gitu loh. Oke? Tapi si anak di cover sampai 88, Tante. Oke? Kalau terjadi resiko, yang nikmatin 2 generasi loh, Tante. Anak sama cucunya Tante. Saya bilang gitu. Kalau terjadi resiko sakit, anak tercover 1M, Tante. Tapi kalau dipanggil Tuhan, cucu dapat 1M juga, Tante. Dan kalau anak hidup atau sehat, juga dapat 1M. Bagus nggak, Tante? Jadi apapun yang terjadi sama anak Tante,
pasti dapat 1M. Entah dia sakit, entah dia meninggal, bahkan Tante, terjadi resiko meninggal karena kecelakaan, keluarnya 3 kali lipat, Tante. Jadi tanggungannya bisa turun cair 3M, Tante. Sebelum usia 70. Dan misalkan hidup sampai 88, 1M. Saya bilang gitu sama dia. Tapi saya nggak pernah menekankan, saya ini di sini pakai intonasi ya teman-teman. Kalian harus turun 88, dapatnya 1M. Buat datar. Jadi kalau kalian pakai intonasi yang kalian, wah 1M, 88 pasti 1M. Nanti dia timbul pertanyaan. Pasti tanya, uang 88 1M buat apa nih? Nah, itu kalian harus tonjolkan mana yang pakai intonasi yang harus kalian tonjolkan itu yang mana. Ya. Jadi poinnya yang pertama yang kalian tonjolin, bayarnya 5 tahun. Itu harus kalian tonjolkan. Ya. Kedua, bayar 5 tahun kalau terjadi resiko apapun. Misalkan sakit kritis 1M, meninggal 1M, meninggal karena kecelakaan 1M. Di sini jangan ditonjolkan. Apalagi di usia 20 tahun. Kalau ini yang saya lakukan, dulu kan saya tonjolin ini semua. Itu menurut saya pikir-pikir gila. Saya setelah belajar James Squee, yang perlu ditonjolkan mana? Ya, 20 tahun sama ini saya nggak tonjolkan. Ini buat senjata terakhir. Ya, jadi yang saya tonjolkan apa? Tenang Tante. Setelah saya ngomong 88, kalau hidup keluarnya 1M. Tapi tenang Tante, nggak harus 88. Sebelum dia berpikir saya stop dulu. Jangan dia mengeluarkan pertanyaan ya teman-teman. Di usia 70 Tante, anak dapat bisa kurang lebih 70 atau 75% dari uang pertanggungan Tante. Bahkan di usia 60 kurang lebih 60% Tante. Ya, yang tonjolkan ketiga, di situ. Setelah dia kalau terjadi perdebatan sudah susah, baru jurusnya ini keluarin satu-satu teman-teman. Ini yang terakhir. Ya. Jadi 5 poin yang kalian harus tonjolkan di sini, tapi 3 dulu yang harus kalian tonjolkan. Jangan langsung semua. Gitulah. Ya. Ya gitu sih sekarang saya jual BCB. Teman-teman seperti itu yang saya jual, bahkan mana aja? Coba Jawa. Mungkin masih banyak yang belum terlalu jelas ya. Soal yang ditonjolkan sama lu. Yang 3 itu coba diulang Jawa. Boleh diulang nggak ya? Diulang. Kalau kalian proses PCB itu kan Itunya Jawa. Iya. Coret-coretannya dong Jawa, coret-coretannya. Oke. Pakai coret-coretan lagi. Jadi kalau kalian jualan PCB itu kalian harus menguasai produknya. Ya. Jangan nggak tahu produknya seperti apa, ya. Misalkan ini nasabahnya 42 lah, ya kan? Wah, kok ada ininya, bentar. 42, misalkan dia 42. Kan dia di cover sampai 88 nih. Pertama, kamu ngomong nih, sampai usia 42, 43, 44, 45, 46. Tante, apa kok Ci yang saya temuin? Kok Cici cukup bayar 5 tahun doang, Ci. Bayar 5 tahun. Tekanin ke dia. Ulangin kalau dia belum, bayarnya 5 tahun loh. Sampai dia tuh memperhatikan kamu. Gitu loh. Sampai mungkin ada yang timbul pertanyaan, masa ada asuransi bayar 5 tahun? Ah, bohong tuh lu. Nah, dengerin saya sharing nih. Ya. Misalkan ini uang pertanggungannya 5M. Ya kan? Preminya 340 juta setahun. Ya. Bayar 5 tahun. Ya, saya bilang sama dia seperti itu. Oke, yang kedua ditonjolkan benefitnya. Satu apa? Sakit kritis. Keluar 5M. Pertama. Kedua, meninggal 5M. 3, meninggal RIP lah.
5 plus 200% atau 6M. Ya. Oke, yang ditonjolin 5 dengan ini. Oke. Yang ketiga, tonjolinya bukan di usia 88 keluar 5M. Saya ngomongnya ini datar. Anda ini di 88 juga kalau nasabah sehat keluar juga 5M. Jangan pakai intonasi. Tapi di usia 70 atau 75 atau 60 atau 65 kalian harus tonjolkan intonasinya. Ini ada nilai tunai. Ya. Tergantung kamu bisa ngomong apa. Tante dia, tante saya bilang, tante kalau kokok sih, sorry. Kalau kokok di hari tua pasti butuh uang kan. Puji Tuhan kalau anak sukses. Tapi sebagai orang tua, masa sih di hari tua mau membebani anak? Ya kan? Saya bilang, ini bisa jaminan di hari tua kokok dan cici loh. Ya kan? Nggak ngerepotin anak. Puji Tuhan banget. Semua saya doain nasabah saya tuh sehat. Nggak ada yang sakit kok. Tapi di hari tua masih tetap butuh uang kan kok. Di sini saya siapin uang kok. Seperti itu. Ini ditekenin selain nilai tunai. Kalau dia gila nilai tunai, ini kan uang tunai 70%. Ya. Atau 60%. Gitu. Kurang jelas nggak, Cong? Jelas. Cuman kan tadi lu jelasinnya secara putus-putus dengan lu tulis-tulis dulu. Coba sekarang kita role play lagi, ulang lagi supaya kita bisa lebih memahami. Jangan putus-putus Jawa, jangan putus-putus. Coba. Pakai coret-coret lagi. Ya, tapi nggak putus-putus ya. Langsung aja kayak lu ngobrol sama calon nasabah. Coba. Jangan putus-putus. Nadanya lu bermain, kita perhatikan nadanya, intonasinya kita mau perhatiin. Coba. Oke. Kok, Ci? Tunggu. Teman-teman perhatiin ya. Si Jawa lagi ulang ya, teman-teman perhatiin ya. Oke, silakan Jawa. Setelah kalian ngobrol-ngobrol, yang penting itu kan kalian memberikan apa, ngomongnya itu keuntungan buat dia apa. Yang bagus buat dia apa, tertarik, dia bisa membayangkan action. Nah, saya bilang, kok Ci, misalkan yang baru ini aja ya, ini tantenya mau beliin tante. Tante kan tujuannya beli polis, kan pasti setiap orang beli polis itu pasti ada tujuannya. Tante kan tadi berpikir mau memberikan buat anak, ya kan Tante? Ini Tante ada suatu produk yang Tante bisa memberikan kedua generasi. Maksudnya apa? Ya kan dia penasaran. Pokoknya buat penasaran dia, tanya lah sama lu. Akhirnya saya ngomong, ini Tante, misalkan anak Tante kan yang paling tua, usianya 49. Tante cukup bayar 5 tahun. Itu preminya 80 jutaan lah ya teman-teman. Saya nggak hafal tadi 80 jutaan, 80 juta. Tante cukup bayar 5 tahun saja, Tante. Ya, sampai usia 53. Tapi di cover sampai usia 88, Tante. Ya kan? Ya. Tante ini 5 tahun loh Tante bayarnya. Di sini sudah tidak bayar lagi, Tante. Sudah nggak ada bayar, nggak ada biaya asuransi, Tante. Ya, tinggal nanti anaknya itu dapat manfaatnya seperti ini. Manfaatnya 1, sakit kritis, keluar 1M. Meninggal 1M. Meninggal karena kecelakaan 3M. Keluarnya, Tante. Ya. Tapi di usia 88, Tante, ini juga keluar 1M. Saya datar ngomongnya. Setelah ini poinnya. Oke? Setelah itu, tapi Tante juga bisa ngasih waris. Loh. Ini ada nilai tunainya yang dijamin. Di usia 70 atau 75, di sini 70 atau 75, keluar 70 atau 75%. Di usia 60, keluar sekitar 60%, 65, sorry. Ya, oke. Ya, seperti ini, Cong, tahapannya. 3 ini. 3 poin ini. Itu, gua tanya Jawa.
itu di usia 60 atau 65 65. nilai tunainya terjamin 60. Iya. Udah fix Jawa. Udah Untuk fix, semua umur, ya. Ini sebelum kamu prospek, kamu harus lihat dulu. Kan kamu buat ilustrasinya kan minta KTP lu buat. Jadi lu poinnya harus lihat dulu di usianya. Udah lihat dulu ya. Ya, harus lihat. Kalau nggak Oke. lihat, jangan ngomong dulu. Kalian kan buat ilustrasi. Lihat dulu berapa. Ya. Jadi yang kalian ngomongin nggak diralat, gitu loh. Ya. Jawa, Lihat dulu. kalau boleh nanya, Apa? Jawa. Apa mungkin 25 tahun dari polis mulai dapatnya 60%? Sekarang lu sering jual PCB. Mungkin nggak seperti itu? Gimana, Son? Mungkin kan nilai tunainya yang lu bilang 60% itu adalah 25 tahun setelah polis mulai. Enggak. Nggak mungkin 25 tahun, 49 tambah 25. Muda, kalau usianya masih muda enggak, Son? Karena Contoh kalau dia 30, 60%-nya usia berapa kira-kira? 60-an. Hah? 60-an, 65. Oh, dia pun di usia 30 kalau bayarnya ya? Iya, di usia ini loh, saya jualnya itu di usia ini. Di usia ini tuh, mau usia berapapun dia masuk, kurang lebih ininya seginian lah. Mau usia ini 30, mau 35, tetap di usia ini yang saya omongin. Saya nggak ngomongin di usia lain. Jadi bisa lu ngomong sebagai uang pensiun gitu? Iya, nggak ngomong uang pensiun. Di hari tua, kalau ya saya doain Cici dan Kokok itu sehat. Tapi di hari tua, Cici dan Kokok nggak merepotkan anak. Karena apa? Cici cukup bayarnya tadi segini, tapi dapat uang segini pasti. Nggak perlu bingung. Kalau Cici mau investasi di tempat lain, ini bukan investasi, gitu loh. Ya, benar ini dari premi, ada yang nanya 60% bukan dari premi, dari UP. Jelas nggak, Son? Jelas. Oke, jelas ya. Gua sih cukup jelas. Mungkin teman-teman ada yang mau tanya nggak, teman-teman? Nggak apa-apa nih, tanya aja. Oke, ini sebenarnya jualannya simpel. Suara gue ya. Ya. Gue mau motong dikit dari yang si Jawa tadi ngomong. Kan kita kan jelasinnya kan bayar cukup 5 tahun, itu yang kita tekankan satu. Oke. Yang kedua adalah sisanya dari usia berapa sampai 88 tidak perlu bayar lagi, itu yang ditekankan kedua. Iya. Nah, ada nggak yang nanya, lalu gue bayar 5 tahun, terus dapatnya apa? Ya kan tadi kita sebutin kan, yang dapat UP, meninggal, kritis sama kecelakaan gitu kan ya. Kalau dia fokusnya ke nilai tunai, lah gue bayar 5 tahun, terus perkembangan duit gue bagaimana? Itu ada nggak yang kayak begitu? Ada, saya tunjukin aja ilustrasinya. Nih, setiap tahun uangmu naik, bukan malah turun. Nggak tergantung harga saham. Nih, nilai tunaimu sudah dijamin. Dari tahun 1 sampai 88 itu naik terus. Kamu bukaan ilustrasinya aja tunjukin. Ya, misal kata dia ngomong, kan ini 5 tahun, gue setelah 5 tahun aja udah berapa ratus juta. Masa gue udah store 5 tahun terus tahun ke-10 duitku cuma berapa sekian? Ada nggak yang kayak begitu? Pasti ada, tapi saya kembaliin. Kok ini bukan untuk investasi. Bukan untuk diadu dengan kita menghasilkan uang. Di mana-mana menghasilkan uang yang pokok setor, itu pokok puterin pasti lebih besar. Saya jamin pasti lebih besar. Ya, tapi ini masalah ngomongin proteksi kok. Jadi proteksi tidak bisa dibandingin dengan itu. Ya. Suaranya putus-putus. Masih putus-putus? Jelas. Jangan pernah dibanding. Kalau kalian dibandingin itu jangan debat ya teman-teman. Saya sering dibandingin kayak gitu, tapi saya nggak debat. Masih putus. Masih putus-putus? Jelas kok, jelas. Oke. Jadi jangan pernah dibandingin seperti itu. Kalau kalian dibandingin seperti itu, ya kalian harus ngerem. Nggak usah kalian debatin. Kalian halus lagi gitu loh. Jadi konsep yang segitiga ini loh. Jadi kalau sharing, tolong usahakan pakai ini dulu. Mana segitiganya mana Jawa? Segitiga ini, udah kan? Udah pada bisa lah ini, Cong. Mana ya, coba kasih gambaran yang mana? Kasih gambaran dulu dong. Loh, udah saya share memang nggak keluar di layar. Lu nggak lihat, Cong? Coba. Lihat. Oh ya, lihat. Iya, segitiganya kosong. Proteksi income. Saya ngomong kesehatan, rawat inap. Kalian mau masuk dari mana boleh? Ya. Atau kebutuhan mendadak.
toh proteksi aset. Ya. Ya, kalian dari mana aja ngomong boleh. Ini proteksi income lah, udah tahu. Ya. Oh, jadi ketika Net kalau aset. nasabah berbicara soal investasi, arahkan ke sini Jawa ya, tujuannya ya Jawa ya. Iya, tujuannya. Proteksi Jadi income. proteksi income. Ya, kalau kalian harus milah-milah lah nasabah yang seperti apa. Kalian harus, makanya dari awal kalian harus mengenal nasabah. Nasabah, Lalu- jadi kalian gimana? Lalu Jawa, banyak yang bilang begini, wih preminya gede banget. Nah, gini 10 juta teman-teman, setahun. gunanya kalian melakukan pendekatan, kalian harus tahu prospek bukan sekedar prospek. Yang saya prospek ini, tahu nggak teman-teman? Usahanya dia udah 50 tahun. Dan dia pabrik kecap. Uang segitu bagi dia kecil nggak? Kecil teman-teman. Ya, jadi kalian harus tahu yang kalian prospek siapa lawannya kalau mau jualan besar. Kalau jualan kecil saya ada caranya teman-teman. Ya, saya ada caranya, itu tadi yang saya omongin cara jualan besar. Gitu loh ya teman-teman. Kalian harus iming-imingin dia. Tapi kalian harus tahu jujur, yang saya bilang, kalian harus tahu nasabahnya dulu, calon nasabahnya. Jangan asal prospek PCB, kalau kalian mau besar, kalian harus tahu nasabahnya. Itu yang saya lakukan. Ya, Kategorinya kriteria nasabah yang gimana yang kita mesti prospekin untuk PCB 88 nih Jawa? Kalau usia 40 ya teman-teman, minimal dia punya usaha sendiri 5 tahun dan bukan dagang. Atau karyawan. Ya. Maksudnya dagang, bukan dagang gimana Jawa? Bukan dagang, maksudnya toko handphone atau yang usahanya kalian tahulah, atau apa ya, dagang tuh buka ya dagang sembako lah atau apa gitu loh. Ya. Usaha dia punya home industry yang gede. Jadi dia masih punya uang gede. Kalau kalian usia 40, kalian harus seperti itu. Kalau 60, usahanya udah lama, udah merem, masih punya duit. Kalau usia 60 loh, kalau mau 50 ke atas, kalau dia usahanya udah 10 tahun, 15 tahun, duitnya banyak teman-teman. Udah pasti banyak. Tapi kalau usahanya yang masih usia 40-an, ya minimal 5 tahun lah punya usaha yang oke lah. Maksudnya misalkan dia punya pabrik, atau punya apa ya, grosiran, yang gede-gede lah. Kalau yang ekonominya menengah Jawa gimana? Nah, kalau ekonomi menengah saya jualannya di sini teman-teman. Misalkan gini, ini yang dilakukan di tim saya ya. Tim saya sekarang jualan ini teman-teman. Di sini dia jualan. Mereka jualan, kesehatan kan jualan nih. PPH Plus ya. Ya kan, biasanya kan dulu selalu ditambah payer atau wafer. Ya kan? Tambah ini. Ininya saya ganti di sini teman-teman. Ngomonginnya. Ya, saya ngomong kalau misalkan kesehatan, misalkan udah goal kesehatannya. Dia udah mau, ya kan? Kita prospeknya ke sini teman-teman. Saya ngomong, ajarin ke tim saya misalkan Wawan, lu harus jualannya gini. Cici sudah punya nih kesehatan. Ya kan limitnya kan nggak kena, pokoknya udah closing nih. Kan tahu nggak kena inflasi, limitnya besar untuk jangka panjang. Bener kan? Tapi Cici kepikir nggak? Saat terjadi resiko buat Cici aman nih di rumah sakit. Biaya aman. Bener nggak? Tapi polisi Cici, siapa yang melindungi? Di sini ada satu produk Cici, namanya PCB. Cici mah kalau sakit, putus-putus nggak? Iya. Nggak, lanjut. Jadi Cici kalau beli kesehatan, Cici itu sudah di-cover semua, nggak perlu repot. Semuanya sudah dibayarin oleh perusahaan. Tapi ingat loh Cici masih punya satu tanggungan. Polis Cici tetap harus dibayar. Nah, dulu ada produk Cici, tapi ini uang hilang. Uang hilang. Saya bilang kayak gitu. Kenapa kalau uang hilang? Karena saat Cici nggak terkena kondisi kritis, ini nggak akan keluar. Gitu loh. Tapi kalau PCB, Cici nggak kondisi kritis, 20 tahun lagi dibalikin uangnya utuh. Mau nggak, Ci? Saya sharingin. Nah, sharing ini. Minimal jualnya, misalkan dia PPh-nya premi 1 juta, dia harus punya 1 juta kali 12 kali 20
tahun. Berarti dia harus buka PCB 240 juta. Nih, akhirnya closing 2. Dah gitu, Cong. UP-nya UP 240 juta gitu ya maksudnya ya? Iya, ya untuk melindungi kesehatannya kan kita ngerti. PIR-nya. Gua coba simpulkan ya, kalau kita closing satu nasabah dengan PPh plus dengan premi 1 juta per bulan, 12 juta per tahun, untuk masa bayar 20 tahun kan total preminya 240 juta. Oleh karena itu kita tawarin produk PCB sebesar UP-nya 240 juta. Buat kombinasi. Jadi kalau sampai, ya kalau kenapa-napa dengan dia bisa kena kritis, maka UP PCB itu bisa lanjutin bayarin preminya, benar nggak? Benar. Tapi kalau sehat-sehat aja, itu menjadi UP buat gua, nggak hilang, nggak angus seperti Propayer atau Proever yang angus gitu. Intinya gitu Jawa ya. Ya ini saya tekanin di tim saya. Jadi mereka jualannya kalau ke bawah, menengah ke bawah, PPh untuk anaknya 800, ya udah kali 12 kali 20. Udah, mereka puji Tuhan banyak yang closing teman-teman. Ya ini premi nggak besar nih. Premi nggak besar nih. Ya ngerti. Gitu loh. Jawa lu, ya lanjut. Gimana, Cong? Lanjut. Enggak, udah. Oke, Jawa, ada ini pertanyaan gini Jawa, lu ada bisa tampilin itu nggak slide yang nilai tunai? Mungkin banyak teman-teman yang masih nggak ngerti. 60 tahun, 60%. 75 tahun, 75%. Masih nggak ngerti. Coba, lo ada bisa tampilin nggak? Ilustrasinya aja. Yang tadi kan sebentar ya, Cong. Ya, biar lebih kita lebih paham. Ada yang lain nggak? Ada yang lain. Jadi, ini yang saya jual, yang di screen ini untuk nasabah menengah ke bawah. Jadi, kalau dia beli PPh, kalian harus sharing ini. Jadi, biar dia mikir, walaupun nggak closing hari ini, tapi lu harus kasih pikiran. Kalau terjadi kondisi kritis, kalau sakit biasa aja lah nggak apa-apa, paling seminggu, Kokok bisa kerja lagi. Tapi kalau kondisi kritis, polis Kokok tetap harus dibayar loh. Kalau nggak, lapse. Ya, ngerti. Nah, makanya ada kombinasi di situ. Ya yang tadi udah ngerti ya teman-teman ya. Kenapa kita jualan PCB untuk sebagai pengganti Propayer atau Proever, gitu kan ya. Oke, lu bisa lagi siapin itu ya yang soal nilai tunai Jawa. Iya, ini lagi di email ke laptop. Baru mau sambil menunggu Jawa, boleh nggak jawab pertanyaan dulu ya Jawa ya? Ya, sambil menunggu. Ini ada pertanyaan dari Reginal. Apakah dalam menjelaskan manfaat sakit kritis dijelaskan detail kriterianya? Bagaimana menyikapi nasabah jika keberatan dengan syarat klaim kritis PCB yang tidak seawal SCC? Maksudnya kalau SCC kan stadium awal. Kalau PCB kan seperti crisis cover benefit, stadium lanjut. Nah, itu pertanyaannya Jawa. Jujur, saya jarang banyak ditanya sampai sedetail itu ya. Cuman ada yang nanya, pasti saya jawab seperti ini. Iya, PCB itu tujuannya stadium akhir, gitu loh. Jadi lebih ke apa ya? Kalau nasabah terkena kondisi berat. UP itu cair untuk membantu biaya hidup. Jadi kalau saya bilangnya jual, bukan untuk dia loh teman-teman. Saya kalau ngomongin PCB yang jualan gede, itu manfaatnya bukan untuk dia. Tapi untuk apa? Yang hidup. Karena apa? Satu, mungkin Kokok terkena kondisi kritis nih. Bener kan? Berat. Ya, saya bilang sama Cici. Cici sudah dibayarin semua. Tapi yang tadi pakai segitiga ini. Sorry, screen-nya mana, Cak? Kan kita jualan pakai segitiga, yang tengah kan namanya proteksi income nih. Ya. Ya, ini kan saya ngomong, kalian tahu kan biaya di insurance itu ada yang kayak gunung es di lautan, ada yang kelihatan kan kesehatan, yang bawah ini yang saya omongin. Ini Cik, tujuannya untuk pengganti ini. Ya, gitu loh. Oke, misalkan apa? Utang, biaya hidup, akomodasi, terus cicilan, dan lain-lain. Itu yang saya sharingin di situ. Jadi kalau ada yang menanyakan itu, ya memang ini tujuannya bukan untuk Kokok dan Cici, tapi untuk keluarga. Untuk istri, anak. Karena ini tetap harus hidup loh. Ya kan? Kalau Kokok kan baru dirawat ini. Income Kokok hilang, anak istri, biaya hidup nggak akan turun loh. Ya. Jadi di sini juga harus 5 tahun income kalau orang punya duit. Ya. UP-nya harus 5 tahun income. Gitu.
Oke, Jawa. Sambil menjawab pertanyaan lagi ya, sambil menyiapkan slide lu ya, Jawa ya. Ini pertanyaan Rudianto, masuk saat usia 30 sama dibanding dengan masuk usia 50 tetap dapat nilai tunai 60% nggak di usia 60-an? Nah, saya bisa jawab. Ini mungkin kalau pastinya ya dilihat di ilustrasi. Kita bikin ilustrasi nilai tunainya berapa itu lebih valid, lebih jelas. Valid. Lebih valid ya. Oke. Jadi kalian sebelum prospek harus lihat. Udah bikin ilustrasi dulu. Di situ ada manfaat nilai tunai dijamin. Iya. Itu ya Jawa ya. Walaupun pas waktu prospek kalian baru dapat KTP-nya, kalian lihat kan itu buatnya ilustrasi cepat banget. Cuma nama, nomor telepon dan lain cepat udah tahu. Ya. Lalu berarti kalau UP-nya ini udah dijawab sama Fendi. Pertanyaan Ping, Andi, kenapa lu lebih suka jualan PCB dengan bayar 5 tahun, bukan 10 atau 15 tahun? Oke. Saya pakai coretan ya, bentar. Bentar ya, ini Ica baru pakai iPad, baru mau untuk persiapan yang itu. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Sambil menunggu teman-teman, ada pertanyaan lagi? Oke, lanjut jawab. Kenapa kok 5 tahun ya teman-teman? Karena dasar gini. Pertama kan cara bayar ada single premi nih. Ya kan? Single premi. Ini nulis di iPad nggak enak banget ya. Oke. Pertama single premi. Jujur saya di sini di bisnis ini jangan melihat komisinya. Pertama jangan melihat komisinya, tapi apa yang menjadikan keuntungan nasabah. Ya. Itu yang pertama. Kalau kalian prioritasnya itu nasabah nanti dilayani, merasa dilayani. Ya, single premi ini kejelekannya apa teman-teman buat nasabah? Uang langsung di store di depan. Kalau terjadi resiko lebih cepat, UP-nya lebih kecil nggak? Karena uangnya yang di store udah gede. Karena yang di PCB kan cuma keluar UP doang, nggak ada nilai tunai. Ya, itu yang kejelekannya. Tapi buat agent apa? API cuman 10%, komisi 10%. Ya. Kalau cara bayarnya single premi ya, kalau cara bayarnya single premi. Oke, 5 tahun. 5 tahun, API kita gede, besar, komisi besar. Karena Pak, mungkin ini 25%. Tapi ingat, API-nya lebih gede. Oke? Dibanding 10 tahun. Oke. API lebih kecil dikit, komisi lebih gede. 10-15 tahun juga dia. API lebih turunnya lebih banyak, komisi lebih gede. Tapi ingat, yang dilihat itu pengalinya API-nya loh. Misalkan ini komisinya 35%, tapi kalau yang di sini API-nya 340, yang di sini API-nya 200%, 200 juta, gede mana komisinya? Di sini, iya kan? Gitu loh. Kenapa saya alasannya 5 tahun? Dan buat nasabah, total bayar lebih sedikit. Dibanding ini. Total bayarnya kalian bandingin 10 sama 5. Pasti lebih murah 5 tahun. Lebih sedikit 5 tahun. Oke. Bayar 5 tahun dengan asumsi total bayarnya lebih murah bagi nasabah. Benar. Dan cara pembayarannya kita akan arahkan untuk bayar tahunan. Benar nggak Jawa ya? Benar. Kenapa Ya, bayar tahunan? Karena nasabah diskon 1 bulan premi. Per ya? tahunnya. Jadi cuma bayar 11 bulan premi doang kalau bayar tahunan. Selama 5 tahun. Oke. Lalu gua akan tanya pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya ya. Maksimal UP berapa sih untuk PCB 88? 12M kayak CCB. Bentar nggak, Cong? Gue mau lanjut yang PCB cara bayar. Ya, Jawa. Dijawab. Si Pimpi mau nanya Jawa. Gimana, Ci? Kan memang kalau secara 5 tahun, kita kan memang bayarnya lebih kecil daripada kalau kita bayar 10 tahun kan. Tapi kan sebenarnya orang kalau beli asuransi kan, maksudnya mereka bicara selalu jangka panjang. Kalau gue bayar 5 tahun, misalnya
preminya 340 juta. Gue beli 10 tahun, misalnya preminya gue bayar 200 juta. Gue di tahun ketiga gue meninggal nih. Ya kan? Di tahun ketiga meninggal. Berarti kan secara buat si nasabah, dia bayarnya lebih dikit untuk mendapatkan angka yang sama at the end-nya kan. Nah, biasa lu handling-nya gimana? Ini, Ci. Saya nasabah selalu nggak ngomongin bayar 10 tahun, saya nggak bicarain ke dia. Saya sudah ngomong, ini produk terbaik, saya udah settingin yang terbaik. Jadi dia biar tidak banyak timbul pertanyaan. Perbandingan juga. Berarti dari awal emang lu udah langsung saya buatin 5 tahun. 5 tahun. Kan tadi saya bilang keunggulannya bayar 5 tahun. Bukan bayar 10 tahun atau 15 atau single premi. Ya. Kalau single premi kalian lihat aja, misalkan ya nanti saya kasih contoh ya, Ci, nggak apa-apa. Saya ada nasabah yang seperti itu. Nah, kalau single premi caranya, misalkan store-nya ini kan 340 kali 5. Kalau yang di single premi, misalkan lebih murah setahun. Misalkan ini 1,5 lah, 1,5 M. Kok mending bayar 340, dikurangi nih 340, kalau bayarnya 5 tahun, sisanya ini bisa didepositoin loh kok. Ya, single premi memang lebih murah total bayarnya daripada 5 tahun. Tapi uangnya kan digabruk di depan. Ya kan? Kok bisa depositoin ini uangnya dapat berapa kok bunganya setahun? Kan lumayan. Nanti kok bayar lagi. Oke, ini single premi. Kalau yang 10 tahun, kalau dia ngomong seperti itu, iya kok. Tapi menurut saya nggak worth it. Karena apa? Total bayarnya dengan UP, misalkan ini ya Jimmy. Ini tuh bayarnya kurang lebih kalau nggak salah ya. Kalau ini 1,7, kalau di sini kalau 5M, usia nasabah 42, itu kalau nggak salah bayarnya 2,5 M. Lebih. 2,5 M sampai 3 M. Yang lebih harus dari dibayar 50% ya, lebih dari 50%. Jadi nggak worth it-nya di situ, Ci, saya bilang. Kalau bayar 5 tahun, di bawah 50% pembayaran preminya ya? Iya, bisa 3 kali. Oke, kesimpulannya kalau gue boleh tarik, udah gak usah pusingin nasabah, pokoknya jelasin nasabah bayar hanya 5 tahun. Bener. Nggak ada pilihan bayar 10 tahun, nggak ada pilihan bayar 15 tahun, nggak ada single usah premi. cerita. 5 tahun, udah. Jelasin aja bayarnya hanya 5 tahun. Kalau kalian banyak pertanyaan. Iya, jadi supaya jangan terlalu bias, ya kan? Ya, toh di sini kalian bukan mau membandingkan produk kalian sendiri loh. Kalian dari rumah sudah punya produk yang terbagus buat nasabah, Pak. Yang kalian sampai ini tuh. Nggak usah banyak, kalian jangan bisa bayar 10 tahun. Itu nanti. Kalau mereka merasa keberatan, kalian harus lihat dia keberatan nggak. Kalau nggak keberatan, nggak usah ngomongin, teman-teman. Tapi kalau keberatan, ya omongin. Itu langkah terakhir. Jangan kalian beruntung semua. Jadi saya sebagai dulu pedagang handphone, saya keunggulan handphone tuh nggak keluarin semua. Sabar satu-satu. Biar untuk bahan, teman-teman. Kalau kalian jelasin detail semua, dia cuman gini-gini loh. Oh iya. Nggak akan beli. Tapi kalau kalian timbulin pertanyaan, itu mereka keluar rasa tertarik, teman-teman. Berarti ada rasa tertarik. Gitu. Iya. Jadi istilahnya kalau kita mau nawarin satu orang nasabah, jangan terlalu kasih banyak pilihan. Nanti nasabah pusing sendiri, ya. Gitu Jawa ya. Nasabah lanjut. Tahu. Financial planner-nya kan kalian. Dan kita perkuat fact finding-nya. Profil nasabah kita perkuat. Kita tahu udah mengenal dulu kondisi nasabahnya gimana. Kekuatan finansialnya kita udah tahu dulu ya, benar Jawa ya? Benar. Lalu itu udah siap belum iPad-nya? Belum? Udah. Oke. Yang soal nilai itu udah coba jawab. Oke. Mana, Cok? Udah. Ica yang share ya, teman-teman, dari laptop. Tuh. Nih, yang saya tekinin kalau udah di print, kalian tekenin di sini. Nggak bisa ngorot ya, Uja. Mana sih tulisannya? UP 1M, bayar preminya 82 juta. Nih, kalau kalian sudah print nih, Tante bayarnya ini yang tadi ya, Tante, yang aku closing ya. Nih, Tante bayarnya segini. Cuman 5 tahun loh, Tante.
tapi dapat UP 1M. Kalau bisa kalian print, kalau orang tua ya teman-teman. Jadi kalian nggak ngoret-ngoret, mending ngoret-ngoret di sini. Ya. Selanjutnya, Cak. Di covernya sampai usia 88. Oke. Naik, Cak. Udah. Nih, Tante, bayarnya total bayarnya cuma segini, Tante. Oke. Di Teman-teman yang angkanya nggak kelihatan, teman-teman boleh gedein pakai tangan sendiri, pakai jari sendiri ya, di layar masing-masing. nih, total bayarnya cuma segini, Tante. Tapi di usia 70 75, mana 75? Nih. Nih. Oh, ini mahal. Nih. Kalau yang satunya mana? Nih. Ya kan? 65% dari UP. Pada umur 75, 65% Jawa ya. Ya, soalnya dia lebih tua. Usia 49. Kalau 42 di sini ada enggak, Cak, yang usianya 43? Satu lagi. Kalau usianya lebih muda, maka nilai tunai dijaminnya lebih besar. Benar. Kalau 40-an. Kalau 30-an enggak. Ini usia 49 nih ya. Ini usia 49. Usia 49. Coba ini yang usia 43 ya, teman-teman. Tadi kan dia beli kita bandingin ya. Kita bandingin. Ada pertanyaan lagi? Sambil mempersiap. Ini aja dulu, masih lama Jawa, yang gini. Mau nanya dong. Yang usia. Gimana itu? Siapa nanya? Kayaknya, berarti ini kalau menarik ini UP-nya maksimal 5M ya, baru menarik ya? Maksudnya? Maksudnya kalau meninggal karena kecelakaan kan jadi 15M. Maksimal UP 4M lebih menarik ya, karena kalau kecelakaan kan maksimal 12M tuh. Enggak, kalau kecelakaan keluarnya itu bukan yang menarik itu 3M. 3 itu keluarnya 9. Kalau 4M, keluarnya 4 tambah 6, cuma 10. Maksimal penambahan kecelakaannya cuma 6M, Fen. 6M. Maksimal penambahan kecelakaannya maksimal 6M. Sama seperti Pucinta dia. Pucinta 7M. Jangan jual itu nih ya. Nanti orang nggak mau beli 5M loh. Itu kan 584 kan di... Jangan ngomong gitu. Nanti itu kalau kalian ngomong seperti itu, orangnya nggak beli 5M loh. Kalau kalian tujuannya mau beli 5M. Tapi kalau pas kebetulan dia belinya 3M, menarik buat apa 1M. Menarik buat dia. Siap. Kalian ngomongin nggak apa-apa. Oke, thank you. UP maksimal yang bisa kita jual PCB berapa M Jawa? 12M. 12M ya. 12M. Lalu pertanyaan Ira nih Jawa. Biasanya jelaskan nggak kalau tidak bisa berhenti tengah jalan? Kan baru 5 tahun nih. Kalau amit-amit ternyata dia nggak bisa bayar 3 tahun dia udah nggak bisa bayar Jawa. Gimana Jawa? Harus jelasin. Tapi itu polisi itu bisa dipulihin. Kalian baca. Ada aturannya tapi saya belum tahu jelas benar-benar. Tapi saya udah baca polisnya, polis tradisional pun kalau labs bisa dipulihin teman-teman. Maksimal berapa bulan ya setelah labs ya? Itu di polis nggak detail ya, Cong. Itu belum ditanyain, saya barusan baca polisnya. Karena kemarin dapat info bisa dipulihin. Waktu trainer pertama itu nggak bisa dipulihin. Terus tiba-tiba saya penasaran, saya baca polisnya teman-teman. Itu bisa dipulihin. Oke, nanti intinya bisa dipulihin, tapi sampai berapa bulan mesti pelajarin dulu polisnya ya. Iya. Dan ada dendanya. Ada dendanya ya. Denda premi, dari premi berapa persen juga nggak disebutin di polis. Iya, oke. Lalu untuk pertanyaan Ibu Vaneatu Sulastri, jika tengah jalan nggak bisa bayar, apakah bisa cuti premi? Tidak bisa, Bu. Tidak Kalau bisa. nama tradisional tidak ada bisa cuti premi, ya. Lalu untuk pertanyaan Janli, artinya nggak ada jaminan 65 tahun bisa 65%. Yang jaminan adalah lu bikin ilustrasi sendiri. Jadi mau ketemu nasabah, usia dia berapa, kita bisa ngomong. Ketika lu nanti usia 65 tahun, akan keluar berapa persen. Ketika umur 75 tahun, akan keluar berapa persen. Tergantung umur nasabah masing-masing. Jadi yang paling... Ya, jawab. Tapi kalau usianya 40-an, 65%. Nih. Ya. Nih, tapi paling pasti adalah ketika itu kita bikin ilustrasinya dulu. Nih, kalian enak ngomongnya. Nih, nasabah usianya 439. 39 ya, ini 39 ya? Ini 39 usia nasabah. Ya kan? Preminya segini, 5,
UP-nya segini. Nah, Cak. Nih, di usia 65 berapa nih? Di usia 75 segini. 70%. Ya kan? 70%. Iya. 65 yang 46% Jawa ya. Ya. Oke. Jadi Oke. kalau Yang intinya kalian pastikanlah dari ilustrasinya ya. Kalian bisa lihat di sini. Oke. Oke. Ada pertanyaan lagi. Ivani Setiawan, kalau dari pengalaman bikin ilustrasi, usia berapa yang paling tinggi nilai tunainya di usia 70-an? 42. 42 paling 42. mantap tuh ya? 42 itu 5M, di usia 75 3,5 M. Gimana Jawa? Usia nasabah masuk 42. Iya. Pertanggungannya 5M. Iya. Total bayarnya 1,6. 1,6 M total bayar 5 tahun dengan UP 5 M. Ya, itu di usia 75 uang tunainya 3,5 M. Oke. Jadi usia paling bagus tuh usia 42 sebenarnya Jawa ya kalau dari pengalaman ya. Oke, kita buka 3 pertanyaan terakhir. Ya, kita mau akan akhiri, Jawa jangan terlalu banyak, capek juga dia ngoceh. Artinya kalau usia mendekati 60 makin panjang ya. Maksudnya apa ya ini ya? Kalau usia mendekati 60, wong preminya aja sudah 50%, 5 tahun. Tahun 20 itu sudah 50% lebih. Misalkan nasabah usia 60, kamu UP-nya 1M, preminya yang di store itu 600 juta. Berarti di usia 80 itu sudah 60%. Iya, betul. 60% lebih. Ya, usia masuk untuk beli PCB 88 ini adalah usia 60 tahun juga ya, Jawa ya? 1 sampai 60. 1 sampai 60 tahun. Oke. Di bawah 1, maksudnya 1 itu usia berikutnya ya. Jadi ya. bulan itu boleh. 1 bulan itu boleh. Ya, dihitung usia ulang tahun berikutnya. Iya. Oke. 2 pertanyaan terakhir. Ada yang mau tanya? Teman-teman, masih ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Kalau nggak ada yang mau nanya, gue yang nanya, Cong. Oke, silakan. Cong, Jawa. Ya. Halo, pertama, kalau gue nggak nanya soal produk, pengen tanya aja jawab. Kenapa waktu selalu datang ke bisnis asuransi ketika lu kliknya, apakah cuma hanya ngeliat karena Hendry Sujana bilang 1,9 M 2 case, itu langsung lu buat lu klik, atau ada momentum lain yang membuat lu, wow ini bener-bener bisnis gede. Gini. Gue yang pengen tahu momentum kapan yang lu menyatakan bahwa bisnis ini sangat besar. Padahal lu punya bisnis juga udah banyak melakukan bisnis kan banyak banget, dari sinema, dari restoran, dari distributor juga kan sering. Ya, pertama ada tolong dijawab. sih. Pertama kan tadi saya cerita tuh, saya ngerasa yang berangkat banyak. Itu udah nyentil saya di hati. Tapi itu belum. Oke. Kedua, Hendry Sujana. Yang satu, saya hitung komisinya gede. Oke. Itu kedua. Ketiga, saya ketemu beberapa leader top. Seperti kakek leader saya sendiri ya, Pak Supardi Husain. Itu. Terus ada Pak Freddy dari Bandung. Ya, itu jelasin saya bisnis ini seperti apa. Ya. Jadi dia jelasin apa Jawa? Dia jelasin apa? Sampai lu bikin lu tertarik. Passive income. Itu yang saya Passive tertarik. Income. Komisi kan saya bilang, wah komisi gede nih. Gede banget nih. Saya bisa menciptakan income. Tapi passive income-nya yang saya mau kejar teman-teman di sini. Ya. Jadi saya mau passive income seberapa itu ditentukan oleh kita sendiri. Mau bangunnya bisnis ini seperti apa, ya itu tergantung kamu sendiri. Dan saya melihat ini gila. Bisnis ini bisnis besar. Dan ketika... Menurut lu seorang Jawa, seberapa besar sih dianggap besar itu? Pengen tahu? Hah? Menurut saya ya, Con. Ini ya, saya bisa menciptakan income unlimited loh. Beneran. Saya mau berapa, misalkan saya nyatakan, saya mau 2M nih setahun, sebulan. Saya bisa kok.
Tinggal mau seperti apa kerjanya. Nggak susah. Coba kamu cari income 2M sebulan. Kalau nggak modalnya seberapa? Coba. Saya di handphone perputaran 7M ya teman-teman. Tahu nggak income saya berapa? Nggak ada yang tahu teman-teman. Bersihnya itu cuma sebulan itu 100 sampai 200 teman-teman. Itu bersihnya teman-teman. Modalnya pakai modal kerja nggak? Pakai modal kerja nggak waktu dulu? 7M itu. Pakai modal kerja? Gilanya saya enggak. Untungnya saya enggak pakai modal. Modal lu banyak ke Jawa ya? Enggak. Toko saya itu dulu tuh rame banget, jujur. Sehari saya retail itu bisa 80 handphone. Retail loh, belum grosirnya. Jadi saya setiap hari itu dapat uang masuk itu 200 sampai 400 juta, teman-teman. Itu saya bisa muter. Ya, itu saya bisa muter, tapi nggak sesuai dengan income-nya. Bayangin, kalau sehari 200, sebulan uang saya yang masuk perputaran saya berapa, teman-teman? Gede banget loh. Tapi hasilnya 100 sampai 200 juta. Itu bersihnya. Kurang lebih 3% ya, bersih 3% lah ya. Iya. Iya kan, cuman sedikit banget. Bayangin, pegawai saya banyak. Toko saya sewanya mahal. Nanti biaya lain dan lain-lain kerugian. Itu banyak banget. Sebenarnya kalau bersih, itu benar-benar gede, teman-teman. Tapi banyak hal yang di luar gaji, sewa, dan itu banyak banget, teman-teman. Ya, jadi menurut saya mau income berapa bersih loh, teman-teman. Di sini nggak pakai modal. Ya, saya kurang lebih berdua itu hampir di atas 500 loh, teman-teman, sebulan. Itu yang saya dapatin. Luar biasa. Dia modal berapa? 500 juta. Nggak modal. Ketemu nasabahnya berapa orang? Sedikit. Dulu sehari harus 80, harus masih grosiran. Bayangin, modalnya berapa? Putarannya berapa? Capeknya kayak apa? Stresnya kayak apa? Saya ya, jam 9 sampai jam 3 pagi nggak tidur. Baru tidur itu jam 3 pagi, teman-teman. Baru bangun jam 8 ke toko jam 9. Kalau sekarang, tidur ya jam 9, jam 10, jam 11, bangun jam 7, jam 6. Enak banget uangnya. Ya kan? Uang masuk terus. Kondisi kayak gini, tetap masuk tuh. Saya lebih pede lagi sekarang ini dengan bisnis ini, apa tahu teman-teman? Perusahaan kayak kita itu perusahaan yang luar biasa. Karena apa? Perusahaan yang bertahan, perusahaan yang bisa mengikuti zaman. Kalau nggak ikutin zaman, saya bisnis ya teman-teman. Kalau bisnis aja nggak ngikutin zaman, bubar. Tapi perusahaan kita lihatin. Dengan kondisi seperti ini, supportnya seperti apa? Ya kan? Saya bisa closing pakai Prutop campaign. Saya bisa closing PCB, ngajarin agent saya jualan pakai apa itu cekatan. Nggak ketemu loh teman-teman. Dia cuma sekedar ngomong yang tadi closing PPH sama PCB pengganti wafer. Karena apa? Dia cuma ngomong, lu kepikir nggak saat terjadi resiko, premimu tetap bayar kan? Kamu harus punya ini loh. Ini untuk kombinasi. Gitu loh. Nah, akhirnya closing 2 case. Kayak gitu teman-teman pakai cekatan. Ya, itu yang saya lakukan bahwa bisnis ini saya mau menciptakan income berapapun itu tergantung saya. Saya mau 500 juta, mau 1M sebulan, itu tergantung saya. Cara kerja saya seperti apa, cara berpikir saya seperti apa. Udah, itu doang, Son. Ya, luar biasa terakhir dari gue, Cong. Pertanyaan gue terakhir dari gue, Cong. Sehabis itu si salut terserah lah, Cong. Jawa, gue pengen tahu, kan ketika lu udah jalani Prudent ini ya full time hampir 2 tahunan. Pertanyaan gue, bisnis lain masih ada atau enggak? Selain properti ya. Selain properti, apakah bisnis lain, apakah selain properti, yang bisnis yang lain lu lakukan dulu masih ada atau lu udah tetap tutup semua? Setelah saya join, saya tutup semua. Kecuali properti. Properti saya bukan bangun, tapi cuma beli tanah. Uang yang dari Prudent bisa saya beliin tanah, beliin saya rumah. Itu teman-teman. Ya, luar biasa. Luar biasa Jawa ya. Silakan, income-nya aja, silakan, Cong. Income-nya aja rata-rata 500 juta per bulan. Luar biasa. Dan paling enggak gue sering kecipratan lah Jawa ya. Karena gue sering ditraktir sama si Jawa. Ikut gue. Kalau makan sama Jawa, gue pasti nggak keluar duit. Pokoknya kalau makan sama Jawa ya. Dan terima kasih Jawa. Gue juga mengucapin happy birthday to you, Andi Santoso. Kemarin dia berulang tahun ya. Happy birthday Andi.
Thank you Tuhan semua. berkati Happy birthday berlimpah-limpah. Andi Santoso. Amin. Ya. Happy birthday Hidup Ko Acong. Andi. Amin. Jangan aja makan-makan. Dapat salam dari Hengki WJ. Amin ya Hengki. Oh, siapa itu tadi yang kenal Hengki BC? Loloy, seloloy. Loloy ya. Iya. Iya. Oke, Andi, teman-teman. Share nomor kontak dong. Ya, nomor kontak minta Ya, sama nanti- leadernya nanti- aja, nanti sama leadernya, kita sama kasih, leadernya. kita kasih. Minta sama leader. Sama leadernya ya. Oke, terima kasih Thank you, untuk Jawa, malam ya. ini. Cukup ya, teman-teman. Yang paling Ya, thank penting you, kita Cong. coba Thank you, Son. praktekin ya, teman-teman ya. Terima kasih Ya. Andi Santoso. Selamat malam. Tuhan Thank you, berkati Andi. berlimpah-limpah Thank you. ya. Thank you, Thank Jawa. you Oke, Ko thank you Andi. semuanya. Thank you Ci Ica. Marisa, Thank you, Ica. Thank you, Thank Ica. you, Ica. Thank you. Thank you semuanya. See you Hey, di Anti. hari. Thank you, Son. Thank you, Cong. Jawa lu gemuk banget sekarang. Enggak, ini malah turun berat saya. Itu si Jawa udah diet. Itu rambutnya guntingin Ica ya? Enggak lah. Seragam di belakang apa semua achievement ya? Itu potongan zaman COVID tuh. Ini saya kan lagi di Kebumen, teman-teman. Saya lagi di Kebumen. Ini di kantornya kumonnya iparnya Ica. Yang sekarang udah jalanin di sini benar-benar yang tadi saya bilang. Dia directnya dia udah kalau nggak salah ya ya tadi 800 sampai 900 lah. Kebumen red zone nggak? Biasa Jawa. Apa? Kebumen red zone nggak? Red zone, tapi kita masih bisa ketemu teman-teman. Ada yang nasabahnya dia buat janji dijemput, ya prospeknya di tempat ini. Wah. Oh, luar biasa. Keren. Kalian nggak aktivitas percuma. Beneran. Thank you ya Jawa. Ya, Iya, aktivitas, keren. aktivitas. Jawa. Dengerin kata Erison sama Acong. Kalau kalian mau sukses, Enggak. dengerin mereka berdua. Oke, cukup Jawa. Lu